Nah, yang kedua, kita masih masuk nih, yang mungkin yang terakhir ya. Kita bahas sedikit-sedikit aja lah. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua. Takbiratul ihram. Jadi rukun yang kedua yang disepakati para ulama madhab itu adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya Allahu Akbar, itu maksudnya. Bukan angkat tangan. Nanti angkat tangan, bagaimana hukumnya? Madhab Maliki mengatakan makruh. Angkat tangan. Madhab Syafi'i mengatakan sunnah. Madhab Hanafi sunnah. Hambali sunnah. Tapi pada saat meletakkan tangan, di mana diletakkan? Di atas pusat, di pusat, atau di bawah pusat? Atau di bawah dada? Di situ perbedaan pendapat. Mazhab Maliki tidak boleh ditaruh di sini, begini. Mazhab Maliki, lepas. Nanti kita akan bahas ya. Nah, takbiratul ihram itu adalah rukun yang kedua. Apa pengertian dari takbiratul ihram? Ta'rifuha, pengertiannya adalah ad-duhulu fi haramatis salat. Masuk kepada wilayah-wilayah yang diharamkan kita melakukan sesuatu selain di dalam sholat. Artinya wilayah-wilayah haram sholat. Kalau Anda sudah masuk, sudah mengucapkan takbiratul ihram, maka Anda boleh melakukan sesuatu kecuali yang terkait dengan sholat. Itu maksudnya begitu. Bihaitsu, sehingga yahrumu alaihi, haram bagi orang yang melaksanakan sholat, ayatiya bi'amalin, melakukan satu perbuatan, yunafis sholat, yang bertentangan atau meniadakan sholat. Artinya apa? Sesuatu yang tidak ada di dalam sholat tidak boleh dilakukan. Misalnya ngomong, atau bergerak melebihi batas, standar, dan lain sebagainya. Apalagi sambil minum. Allahu Akbar, minum. Itu dianggap itu sesuatu di luar sholat. Apalagi makan. Lebih parah lagi. Nah, kalau di waktu saya umroh tahun 2018, jadi kan udah dapat masuk Masjidil Haram, tapi di hotel dekat Taur Zamzam itu kan ada mall tuh. Di mall kita sholat. Di samping kan banyak orang. Itu orang sholat buka HP. Buka HP tuh. Pun gini-gini dilihat. Nah, kira-kira boleh nggak tuh? Hah? Nggak boleh. Nah, mazhab Syafi'i nggak boleh. Mazhab Hanafi mengatakan boleh. Oh, pantes ada kerjain ya. Iya, lo habis taruh. Jangan-jangan lagi chatting dengan ceweknya. Kita nggak tahu kan. Tapi macam-macam orang sholat. Kita nggak akan kait kalau kita tahu perbandingan mazhab. Tapi kalau nggak tahu, kita cerita sama istri gitu, atau orang sholatnya nggak benar itu. Padahal boleh jadi itu bukan sesuatu yang membatalkan sholat. Nah, apa hukum takbiratul ihram di dalam sholat? Ma hukmu takbiratul ihram fi sholat? Kira-kira takbiratul ihram itu hukumnya apa? Nah, qaulal jumhur, berkata mayoritas ulama, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, Abu Hanifah nggak mengatakan demikian. Takbiratul ihrami hiya fardun min faraidis shalah. Takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar, adalah salah satu fardu dari fardu salat. Itu takbiratul ihram. Tapi Imam Abu Hanifah mengatakan hiya syartun la fardun. Bukan fardu tapi syarat. Artinya apa? Anda tidak mengucapkan Allahu Akbar juga nggak apa-apa. Kata siapa itu? Tapi ulama Hanafiyah mengatakan fardu. Ulamanya. Kalau Abu Hanifah mengatakan syarat karena apa? Karena ayat yang berbicara itu hanya mengatakan wadakara asma rabbihi fasalla. Hanya menyebut nama Allah. Jadi nggak perlu pakai Allahu Akbar juga nggak apa-apa. Allahul Ajal, Allahur Rahman, tidak ada masalah. Itu menurut Abu Hanifah. Nah, di sini ada nih. Kita akan bahas dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj ini terkait dengan persoalan takbiratul ihrami. Ini kitab ini adalah sebenarnya 4 jilid, cuma digabung menjadi satu jilid ya. Dan di Indonesia susah dicari kitab ini nih. Di mana nih tadi nih? Nah, di sini di kitab Madhab Syafi'i ini, kitabnya adalah Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Syafi'i. Ini disebutkan ini. Apa? La budda min lafdha Allahu Akbar. Kata Madhab Syafi'i, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, itu harus dengan kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh Allahu Akbar, nggak boleh itu.
Karena ketika kita mengatakan Allahu Akbar, di sana ada 2 alif. Yang satu alif mengatakan apakah. Maka artinya adalah apakah Allah yang maha besar. Makanya langsung Allahu Akbar. Tidak boleh Allah. Ada yang begitu nggak? Ada. Itu nggak boleh. Jadi di situ ada kata 2 hamzah. Kata hamzah itu salah satunya adalah fungsinya sebagai harful istifham. Huruf tanya atau kalimat tanya. Ara'aita alladzi yukadzibu bidin. Ara'aita, apakah? Tuh a. Tuh hamzah. Nah, Allahu Akbar, apakah Allah yang maha besar? Anda bertanya kepada kita. Jadi langsung Allahu Akbar. Jangan juga bilang Allahu Akbar. Nggak boleh. Nggak boleh. Ya Allahu Akbar. Dan ingat ro-nya ro tafkhim, bukan ro-nya tarkik. Kalau tarkik Allahu Akbar. Tuh, Allah. Beda nggak dengan Allahu Akbar? Kalau saya bilang Allahu Akbar, beda nggak dengan Allahu Akbar? Beda, karena ro-nya ro tafkhim. Ada fanhar, ada fanhar. Fanhar itu ro-nya ro tafkhim, dia bacanya harus tebal. Allahu Akbar, gitu dia. Jadi jangan Allahu Akbar. Macam-macam tuh Ustaz. Iya, makanya harus belajar itu. Itu namanya makhraj. Makhraj huruf. Itu penting kalau baca Quran itu, hati-hati juga. Banyak itu kalimat-kalimat yang di belakangnya pakai ro. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahim itu kan dia tarkik. Nirrahim. Kemudian misalnya yang di belakangnya ada kata ro-nya, tapi dia ro-nya di depannya fathah. Ada nggak begitu? Jadi ro-nya mati, lalu di belakangnya fathah. Ada nggak situ? Ada nggak ayatnya? Ada. Apa itu? Matwa'il fajr. Betul. Wal fajr. Rohnya apa? Dia belakangnya fathah. Setelah ro mati, belakangnya fathah. Itu sukun. Sebelumnya fathah. Kausar. Inna a'tainakal kautsar. Tuh, nggak boleh. Kautsar, nggak boleh. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Gitu. Nggak boleh bilang Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Dia tebal Ustaz. Harus tebal. Tebal dia. Dia namanya tafkhim. Ada nggak orang baca begitu kan? Banyak. Umumnya begitu Ustaz. Iya. Umumnya. Itu begitu kan inna a'tainakal kausar. siapa? Muhaji. Bang Hakim. Bang Hakim dia nggak akan kena tuduh karena dia nggak imam kan? Fasholli li rabbika wanhar. Salah itu. Itu imam. Makanya perlu belajar malam Kamis. Iya perlu belajar. Jadi baca Quran ini memang harus benar makhrajnya, tajwidnya dia paham itu. Kalau mau belajar Quran ya Ustaz Basit. Rekomendasinya. Siap. Nah, di sini dijelaskan lagi ya. Karena ini tebal banget ya. Wala tadurru ziyadatun la tamna'ul isma. Kalau seandainya kalimat akbar itu ditambahi oleh beberapa huruf, misalnya, itu nggak apa-apa. Misalnya, Allahul Akbar. Apa itu? Atau dia disebut Allahul Jalilul Akbar. Itu ada tambahan nggak? Pertama, Allahu Akbar. Lalu ditambah, Allahul Akbar. Ada tambahan itu? Ada. Alif lam. Allahul Jalilul Akbar. Nggak apa-apa itu kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i.
Tapi falau zada kalimatan laisat min sifatillah. Tapi kalau seandainya dia menambahkan satu kalimat yang bukan sifat Allah di situ, misalnya apa? Allahu huwal akbar. Di sana kalimat apa itu? Huwa. Maka itu enggak boleh. Kenapa? Karena dia bukan sifat Allah. Atau ghayyara sigah, dia mengubah sigat atau redaksi. Misalnya apa? Akbar Allah. Dibalik. Nggak boleh itu. Itu membalikkan. Lam yasihat takbir. Maka takbirnya dianggap tidak sah. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab Abu Hanifah itu boleh mengatakan yang berbeda. Yang penting dia zikir. Karena dalilnya apa? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Dia ingat menyebutkan. Berarti tidak perlu Allahu Akbar. Yang penting dia ingat Allah. Kalimat-kalimat ingat Allah banyak. Subhanallah, bisa. Walhamdulillah. Bisa enggak? Bisa. Itu kata mazhab Abu Hanifah. Tapi ulama-ulama Hanafiyah dan orang-orang berat Hanafi, dia memakai Allahu Akbar. Karena itu adalah mengingat Allah yang paling populer. Tapi bukan berarti kalau dia mengucapkan lain, batal sholatnya. Maksudnya begitu. Kata siapa? Mazhab Hanafi, kata Imam Abu Hanifah. Sama. Misalnya baca Al-Fatihah. Mazhab Hanafi itu mengatakan yang fardu itu baca Quran. Makanya dia bedakan antara fardu dan wajib. Yang fardu itu baca Quran dalam sholat. Kalau kita, mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali mengatakan memang baca Quran, tetapi itu Quran itu ditaksis dengan Al-Fatihah. Maksudnya gitu. Maksudnya ditaksis, dikhususkan yang dimaksud Quran itu adalah Al-Fatihah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah ayat-ayat Quran yang mudah. Kata mazhab Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal, itu kata tayassara minal Quran Al-Fatihah itu. Karena ada hadisnya. La salata liman lam yaqa bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat kalau enggak membaca Al-Fatihah. Maka Fatihah menjadi rukun. Tapi kata mazhab Hanafi, bukan Fatihah menjadi rukun, rukunnya baca Quran. Tetapi afdalnya baca Fatihah. Berarti kalau Anda enggak baca Fatihah, salatnya sah enggak? Menurut mazhab Hanafi? Sah. Menurut mazhab Syafi'i? Tidak sah. Itu begitu. Ini perdebatannya hampir seperti itu. Nah, beda jauh. Nah, sekarang coba kita bahas nih yang terakhir ya. Nanti bisa kita diskusikan. Nah, tadi sampai mana ya? Oh iya, masalah ini ya, masalah takbir ya. Nah, qala Imam Abu Hanifah. Nah, kata Imam Abu Hanifah, tadi jumhur mengatakan harus menggunakan kalimat Allahu Akbar. Kata siapa? Qala al-jumhur Malik wa Syafi'i wa Ahmad Allahu Akbar atau yajuzu Allahul Akbar. Boleh mengucapkan Allahul Akbar. Itu 3 madhab. Apa dalilnya? Wa rabbaka fakabbir. Dan Tuhanmu maka agungkan. Fakabbir, lalu kemudian masdarnya takbir. Maka ucapannya apa? Allahu Akbar. Bisa dipahami ya? Itu dalilnya itu. Nah, yang lebih kuat ini adalah dalil jumhur. Tapi kata qala Imam Abu Hanifah berkata, yajuzu al-ismul ladzi yadullu 'ala dzat. Boleh menggunakan nama yang menunjukkan kepada zat Allah. Apa? Allahur Rahman atau Ar-Rahman, Ar-Rabb, Allahul A'zam, Allahul Ajal, boleh. Tidak perlu juga Allahu Akbar. Tapi Allah Akbar boleh. Tapi kalau seandainya dia mau ganti dengan Allahul A'zam, boleh juga. Hah? Aneh kalau udah Coba aja Bang Haji nanti sholat langsung Allahur Rahman. Itu akan berkurang tuh jamaah. Ini aliran apa ini? Padahal mazhab Abu Hanifah boleh. sama, dia sama. Artinya sama.
cuma aneh. Nggak lazim. Nggak lazim. Kita ini kan kadang-kadang sesuatu yang tidak lazim kita anggap itu nggak benar. Padahal ada pendapat yang mengatakan nggak apa-apa, coba aja nanti dimulai begitu. Coba. Wah, diperdebatkan. Buat kertas ngaji. Itu mana aneh doang. Man arti sama. Nah, kita lanjutkan ya, nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Dalilnya adalah ini apa yang dikatakan para ulama semuanya ada dalilnya, dan dalilnya itu jelas gitu. Dalilnya adalah hadis Ali. Hadis Ali bin Abi Thalib adalah sabda Rasul, miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat itu adalah toharoh. Jadi Anda kalau mau sholat ya harus toharoh. Dan tahrimu tuha, pengharaman dari sholat itu adalah ketika Anda mengucapkan takbir, Allahu Akbar. Takbir itu ucapannya apa? Allahu Akbar. Maka harus menggunakan kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh kalimat yang lain. Allahur Rahman nggak boleh. Allahul A'zam nggak boleh. Allahul Ajal juga nggak boleh. Tapi Allahu Akbar. Tapi kalau ditambah Allahul Akbar nggak apa-apa. Allahul Jalilul Akbar, yang penting ada akbarnya. Nggak apa-apa. Itu kata Madzhab Syafi'i, Maliki dan Hambali. Dalilnya adalah ini hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tapi nggak ada di dalam kitab ini. Nabi mengatakan, wala yakbalullahu salata mri'in hatta yadha'al wudu'a mawadi'ahu thumma yastaqbilul qiblata fayaqulu Allahu Akbar. Ini ada hadisnya. Nabi mengatakan Allah tidak akan menerima salat seseorang sampai dia berwudu, kemudian menghadap kiblat, lalu kemudian mengatakan Allahu Akbar. Berarti hadis ini, kedua hadis ini adalah memperkuat bahwa yang digunakan lafaz Allahu Akbar. Berarti pendapat dari mazhab Abu Hanifah itu adalah lemah. Nah, insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bahas tentang doa iftitah. Doa iftitah ini hukumnya apa? Apakah sunnah atau makruh? Kalau dia sunnah, redaksinya seperti apa? Apakah redaksinya yang seperti kita baca atau ada redaksi-redaksi lain? Itu para ulama mazhab berbeda pendapat. Saya pikir untuk kesempatan pada malam hari ini kita santai-santai saja. Kita sudah membahas tentang dua hal yang wajib kita pahami terkait dengan persoalan sholat dari 4 mazhab. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita bahwa di dalam Islam itu banyak pendapat, sehingga kita tidak boleh menyalahkan orang lain, apalagi kemudian membuli orang lain karena berbeda dengan kita. Jadi intinya nggak boleh gampang menyalahkan orang lain. Ilmunya gitu beda. Betul. Nah, tujuan kita membahas perbandingan mazhab itu adalah menciptakan toleransi di dalam bermadhab, supaya kita jangan sedikit-sedikit ente salah. Banyak sih begitu. Banyak yang begitu, apalagi aliran-aliran yang kita lihat ini sangat tertutup, itu gampang mau nyalain orang. Bilang bid'ah, bilang ini macam-macam, padahal dia nggak ngerti tuh apa yang dimaksud bid'ah aja, dia nggak paham, apalagi hal-hal lain. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita diberikan kesehatan, kita bisa melanjutkan kajian kita, insya Allah sampai selesai tentang persoalan sholat. Nanti kita masuk pembahasan-pembahasan berikutnya. Kalau kita sudah menguasai, insya Allah kita tidak akan kaget lagi tuh. Kalau misalnya kita umrah atau haji, itu akan menghadapi banyak perbedaan-perbedaan dalam persoalan fikih. Allahumma sa'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.